lah ini video kenapa tiba-tiba 8.000? Jadi aku Oh, benar-benar nggak tahu ada apa gitu loh Mas. Itu oke. Sekarang misteri gunung berapi banget deh. oke, monggo Mbak. Saya pengen tahu dulu nih. Channelnya gimana nih? Oke, jadi channel aku itu aku buat untuk target audience orang-orang yang pengen manifest goal atau keinginan mereka dengan menggunakan konsepnya law of attraction. Jadi topik gedenya channel aku itu adalah tentang law of attraction. eh, Katanya kan dari awal tuh kayak harus niche down, tapi aku tuh bener-bener karena emang aku suka Hmm. topiknya, Hmm. jadi aku belum bisa nentuin mau niche down ke arah mana Mas kayak gitu. Kan law of Hmm. attraction itu gede banget kan, mau ngomongin tentang law of attraction, tentang duit, tentang cinta, tentang kesehatan, Hmm. macem-macem gitu. Ya udah aku pikir ya udah aku bikin yang global dulu aja, yang general dulu aja. Nanti di perjalanan ketika aku nemuin oh oke, aku mau niche down ke arah suatu Hmm. topik yang lebih sempit lagi, baru aku lakukan. Nah, aku baru ketemu ilhamnya ini di tahun ini gitu. Aku rencananya Hmm. di tahun ini mau benar-benar mau lebih niche down ke yang berhubungan dengan relationship. Jadi law of attraction untuk cinta kayak gitu. Hmm. Nah, terus habis itu di tahun lalu itu aku sempet vakum juga. Jadi aku mulai produce video pertama kali di Januari. Itu cuma cek-cek ombak doang. Terus habis Hmm. itu akhirnya mulai bikin beberapa video di April, Hmm. Mei. Habis itu 6 bulan aku vakum. Aku baru Hmm. mulai lagi jadi di November 2021. Hmm. Habis itu aku mulai mulai kayak aduh gimana ya Mas, mikirin abis itu mikirin nih sebaiknya video gue kayak gimana, karena sambil sambil mikirin juga arah selanjutnya gimana, akhirnya aku mulai nyoba live stream juga. Jadi kalau misalnya Mas dan Jesse lihat di situ banyak live stream juga kayak begitu sih. Jadi banyak sebenarnya yang mau aku tanyain kayak misalnya Oke, oke, karena oke. ya sorry, karena kayak kayak misalnya kayak gini, aku 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 kayak SEO gitu, aku Hmm. belum tahu apakah SEO yang aku pakai itu udah benar-benar optimal. Terus kayak Hmm. ada satu video aku yang view-nya itu gede banget, aku nggak tahu kenapa dia bisa gede view-nya gitu. Kayak, Hmm. iya kayak Oke, yang ini oke. nih yang aku pasang, itu aku Hmm. bingung kok dia bisa gede banget ya. Apakah ini karena covernya, apa karena ini SEO-nya, apa karena ketidaktahuan aku membaca analitik juga Hmm. kayak gitu. Jadi Hmm. bingung gitu Mas. Sementara kan apa namanya suggestionnya kalau misalnya kita ada video yang bagus gitu view-nya, sebisa mungkin direplicate kan yang dengan Hmm. tema-tema seperti itu gitu. Tapi aku belum tahu bagaimana cara paling optimal untuk mereplikatnya begitu. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi fokusnya teman-teman tuh banyak yang fokusnya justru sebaliknya, yang dipikirin adalah angka-angka ini, tapi jarang banget untuk explore lebih jauh. Apa sih penyebabnya? Jadi ini pertanyaan Mbak Nia ini Iya. bagus ya. Kita cari penyebabnya. Karena sesuatu Mm-mm. itu pasti ada alasannya. Misalnya somehow video ini jadi rame banget gitu. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya yang kudet atau apa gitu. Atau memang mungkin saya nggak pernah masuk ke dunia ini. Jadi sebenarnya kalau dalam satu kalimat itu apa sih Mbak? Law of Attraction attraction itu? itu merupakan suatu hukum yang ada di semesta yang menyebabkan kita bisa atau tidak memperoleh impian kita. Intinya kayak gitu. Sebab akibat gitu, apa yang kita lakukan akan Mirip, terefleks. Oh gitu. mirip. Apa yang terjadi di internal reality kita Hmm. akan terefleksi di outer reality kita gitu. Jadi Oh. ini kaitannya dengan belief kita gitu. Jadi kayak ada orang yang pengen kayak gue pengen manifest, pengen punya 1 miliar, tapi beliefnya dia, mindsetnya dia itu adalah kok dunia ini nggak adil sama gue, hidup ini. Nah kayak gitu loh Mas. Oh, Itu namanya energi konsepnya. positif gitu-gitu mungkin ya, masih nyambung ya. Iya, iya. Ada Ah, hubungannya oke. vibrasi kalau misalnya Mas Hmm. dan Jesse pernah dengar itu juga berhubungan sama law of attraction. Saya sudah dapat gambarannya walaupun sedikit gitu ya. Tapi Mm-mm, pertanyaan saya ini sebenarnya ini kan fokusnya di law of attraction ini. Pertanyaan mm-mm, selanjutnya kalau di konten di YouTube dalam hal ini ya balik lagi gitu. Siapa sih yang ingin mengetahui atau pengen tahu hal ini? Untuk satunya pasti mungkin lebih ke pengembangan pribadi mungkin ya, mm-mm. Lebih iya masuk ranahnya itu self development sebenarnya kalau self law of attraction development. itu. Itu yang harus Mbak Nia pahami dulu. Demografinya ya pastinya karena bahasa Indonesia, Indonesia, umurnya, jenis kelaminnya, milenial Eh, kah? ini tuh Hmm. Mas, aku mau nanya deh, ini tuh Hmm. sebenarnya
kalau kayak gini, ini Hmm. kita yang tentuin dari awal, apa kita ngelihat dari datanya yang digather sama si YouTube? Paling enak itu kalau kita ngelihat dari potensi kita dulu sih. Oh, oke, potensi ya. Jadi memang kadang Oke. pendekatannya ada dua hal yang berbeda gitu. Ada yang satu, saya kok bingung nih ya mau yang mana nih. Misalnya Heeh. saya pandai bikin create sesuatu gitu. Nah, dia bisa nentuin saya mau ke sana aja deh. Contohnya channel Mm, anak-anak lah. Misalnya saya mm, mm, mm. bikin channel anak-anak, ya anak-anak, padahal anak-anak itu luas. Ada yang TK, ada yang TK menjelang SD, ada yang sudah SD gitu. Itu Oke, nanti impact-nya sebenarnya ke jenis konten yang akan kita buat sampai detailnya ke video. Jadi sebenarnya keperluan kita oke, untuk memahami siapa mereka itu, ya untuk itu. Dan pertanyaan tadi, bisa both side, maksudnya saya punya ini, cocoknya untuk ini. Atau saya punya oke, sesuatu yang lebih luas, saya ngerti semua, law of attraction itu untuk berbagai macam terapan, misalnya untuk percintaan, untuk bisnis, untuk orang tua dan anak, untuk keluarga gitu kan, bisa kan ya? Bisa Hmm. semua, Ya essentially kan? semua. Saya mau Heeh. fokus di satu kelompok aja, kelompok masyarakat. Karena nanti kalau kita nggak menentukan, nanti kita akan memix penontonnya kurang maksimal untuk channel. Misalnya, Dania ada konten untuk milenial kan. Milenial itu mereka Iya, butuhnya apa. Kemudian ada juga konten untuk dewasa, untuk orang tua tua. misalnya, menghadapi anak gitu Heeh. misalnya. Itu kan Heeh. sudah mix mix audience. Iya, 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 iya. Nah, jadi terserah mau menentukan yang satu atau sebenarnya saya kalau saya kurasi diri saya sendiri, saya cocok untuk ini. Cocok itu dari Oke, sisi skillnya atau dari sisi profil kita. oke, Saya sepertinya lebih mudah diterima remaja-remaji atau milenial atau Gen Z atau yang sudah tua-tua. Saya cocoknya kok. oke. Nah, itu bisa. Milenial sih Mas, kalau misalnya aku perhatiin kan aku Hmm, kalau misalnya tiap Sabtu itu aku live stream kan sama 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 community kecil hmm, aku itu. hmm, Terus kalau dari mereka tuh rata-rata kebanyakan cewek, hmm. kebanyakan cewek. Terus habis itu mungkin range umurnya sekitar 25 sampai Hmm. 30-an gitu. Oke. 30-an lah. Jadi mereka kalau kita bayangin mereka sudah selesai kuliah, sudah mulai bekerja, menata karir, siap-siap untuk masuk ke jenjang pernikahan, Hmm, hmm, kan? Barulah kalau hmm. kita sudah ketemu begitu, bahkan mungkin sampai ke penghasilan mereka misalnya range-nya Oke. berapa? Dengan bahasa yang banyak banget istilah teknik yang kekinian mungkin atau yang model gini kan? Law of Hmm. attraction gini-gini. Milenial, milenial, female, all female, tapi tetap ada range-nya. Jadi ada segmen apa ya namanya? Strata strata sosial, ses A, ses B gitu loh, Pak. Menengah ke atas misalnya. Menengah ke atas berarti saya nggak akan bahas mengenai apa yang kira-kira mereka sebenarnya nggak butuh. Iya, terus aku perhatiin Hmm. juga kalau misalnya orang-orang yang komen, kayaknya emang kekurasi sendiri sih, maksudnya dengan Hmm, mungkin hmm, dengan hmm, gaya bahasa aku segala hmm, macam ya, hmm. akan kekurasi sendiri. Yang kalau Oke. misalnya kayak otomatis audiens aku itu orang yang memang aware dengan law of attraction, terus dari bahasa mereka juga kelihatan kalau mereka tuh Hmm. apa ya lebih sophisticated kayak gitu maksudnya. Jadi aku mikir Oke. apa? Oh emang emang gue nggak bisa nyasar yang terlalu bawah kali ya kayak Ya, gitu. Maksudnya ya. tadinya di pikiran aku pengen kayak menggapai Everybody. semuanya gitu kan. Ya, 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 ya. Ya, saat kita Kayak ingin mengejar semua orang, biasanya malah nggak dapet siapa-siapa gitu. Nah, mm-mm. kalau sudah begini, kita barulah nanti bisa menjawab pertanyaan tadi. Mengapa video ini rame? Gitu. Cara scripting low. Scripting, kalau saya yang baca scripting itu ya bikin skrip. Ya sama. Intinya sama tapi ini skripnya untuk kehidupan kayak gitu aja Mhm. sih. Mewujudkan impian. Oh, jadi ini memang cocok sih untuk yang tadi. Jadi untuk meraih cita-cita gitu kan. Yes. Emang benar-benar literari menulis ya ini ya? Literally menulis. Oke. Tempel di tembok gitu ya. Saya pengen subscriber 1 juta gitu misalnya. Seriously, maksudnya boleh sih, maksudnya mau tapi biasanya aku sih kalau aku pakai medianya jurnal sih atau diary gitu ya bahasa Oke. jadulnya kayak Hmm. gitu. Nah, kalau sudah begini sebenarnya udah tinggal yakinkan diri kita, saya akan meraih mereka. Yang Hmm. selanjutnya dilakukan adalah mendeteksi kebutuhan mereka. Oke, kebutuhan terbesar dari teman-teman milenial itu sebenarnya apa sih? Kegalauan mereka Oke. itu apa? Yang mostly hampir semuanya merasakan. Oke. Mau ekonomi, mau percintaan, mau hubungan orang tua, pertemanan atau apa.
let's say aku sekarang mau niche down karena ini pikiran aku tuh benar-benar udah mulai fokus pokoknya tahun ini gue bakal 80% ngebahas tentang yang relationship yang berhubungan dengan law of attraction kayak gitu, cinta-cintaan gitu ya, law untuk jodoh gitu, law untuk cinta. Terus habis itu berarti tuh aku mikirnya kegalauan mereka ketika dalam proses mendapatkan pasangan gitu ya. Ya, Or gimana Mas? Ya, kalau itu sih bisa dari studi case yang pernah kita lakukan. Misalnya ini kan ada ilmu ada ilmunya gitu kan. Iya, iya. Mungkin ada irisannya dengan problem kejiwaan dari sisi psikologi. Mungkin masuk nggak? Ya, bisa sih, ya. Atau kita bisa melihat atau bukan melihat ya, membuat atau nanti kalau sudah 1.000, 100.000, 500 pas 1.000 ya, community udah ada. Ini bisa dimanfaatin untuk gather data di sini. Iya, aku sih selalu kalau misalnya kayak nanya mau live stream minggu ini topiknya apa, atau aku ketemu suatu hal, iya kayak gitu pas aku ini banget ya pokoknya. Jadi mendeteksi tadi bisa macam-macam ya, menguping medsos mungkin. Menguping medsos itu juga harus ada strateginya. Misalnya, milenial lebih banyak main di mana sih? Facebook kayaknya nggak terlalu. Enggak, Instagram mereka banyak. IG sama Twitter. Instagram, TikTok. Twitter juga. Ya. Kalau menurut saya, orang-orang yang pandai mewujudkan sesuatu di otak mereka yang, ya ini sebenarnya salah satu cara ya, biar topik kita tuh nanti sebisa mungkin relate, dan kemudian memanfaatkan tren itu kan juga sangat bagus. Misalnya, bulan-bulan ini apa sih yang lagi rame gitu di perbincangan sesuai demografi calon penonton kita. Di situ kita akan mendeteksi kegalauan atau membahas misalnya lagi rame lah milenial itu kan lagi kesandung-sandung sama flexingan salah satu influencer mengenai trading misalnya. Oh iya. Ya kan trading kemudian apa itu kan sebenarnya lagi rame. Ya siapa tahu kita bisa ngambil benang merahnya di situ gitu. Misalnya kita ambil dari sisi impian tadi. Impian kalian itu ternyata pengen banyak duit dengan mudah misalnya. Akhirnya kalian menjadi influencer, menjadi afiliator, dan seterusnya. Yang berakibat, ya kalian terjerumus sendiri, berakhir di penjara. Misalnya gitu. Kita bahas dari sisi impiannya. Gimana sih pengen nyenengin pacar, sedangkan kalian nggak punya duit? Direlatin lagi dengan ini kan gitu. Maksud saya di sini adalah, setelah kita mengetahui kebutuhan mereka, ya kita coba bikin kontennya. Jadi sebagai ide topiknya. Kalau kita fokus begini saya yakin akan cepat digeruduk oleh muda-mudi zaman sekarang. Oke. Ya milenial itu saya berhubungan dengan banyak milenial ya, dari bisnis, dari apa gitu, dan mereka tuh apa ya? Uniknya itu mereka sebenarnya loyal terhadap brand, beda dengan generasi Z gitu ya. Yang gampang banget switch, mereka nggak setia gitu, terus pengennya instan. Nah, milenial itu termasuk yang masih mau berjuang sebenarnya. Jadi untuk diajak ngomongin, maksudnya untuk diajak ngomongin yang begini-begini ini masih masuk buat mereka. Itu masukan aja dari saya. Nah, balik lagi tadi sampai tanya tadi ya, sebenarnya saya pengen tahu juga sih. Ini kan sebenarnya bisa 10.000 views, itu pasti ada sebabnya. Itu pertama dari rekomendasi. Kalau kita ngomongin algoritma YouTube ya, awal video ini kan nggak langsung 10.000. Enggak. Nah, itu ini dari aku kan kemarin tiba-tiba aku kan tahun lalu yang vakum itu, terus habis itu aku balik di bulan November ngelihat, lah ini video kenapa tiba-tiba 8.000? Maksudnya ditinggal doang 8.000, dan aku yang kayak gila, gue nyesel banget bener-bener nggak nyentuh YouTube sama sekali di 6 bulan itu. Jadi aku bener-bener nggak tahu ada apa gitu loh Mas, itu misteri gunung berapi banget deh. Ya sekarang kita coba selidiki sih. Konten ini sebenarnya poinnya untuk apa? Mewujudkan impian. Ya, mewujudkan impian. Di sini aku sharing, jadi gini, scripting itu merupakan salah satu teknik di Law of Attraction dengan cara menulis. Dan teknik menulis ini ada macam-macam. Jadi di sini aku ngasih beberapa teknik menulis impian itu seperti apa supaya terwujud di realitas fisik. Dan ini based on yang aku pernah aplikasikan di dalam hidup aku, of course. Itu maksudnya aku biasanya tuh kalau scripting kayak gimana gitu. Dan turns out
orang suka kayak begitu. Oke. Dan udah gitu aja. Sampai situ gue bingung ini sebenarnya mereka sukanya kenapa gue nggak tahu. Oke, nah sesuai kita bayangin siapa sih 10.000 orang ini? Itu masih masuk nggak kalau dugaan kan ya mungkin mereka sebenarnya memang ini nih milenial. Masih. Oke, coba Aku analitik. ke konten dulu deh. Reach, coba lihat reach, bagian reach. Tuh, 600 subscriber sendiri loh dari video itu. Mana sih 600 subscriber? Oh, tunggu ini. Overview. Tuh, video ini bisa mendapatkan 619 subscriber. Dari 900 sendiri dari video yang ini. Begitu. Oke. Oke, bagian reach. Oke, impressionnya itu ada 116.000. Jadi sudah dilihat orang 116.000. Rasio kliknya dari nilai thumbnail ada 6,1%. Menghasilkan view-nya 10.000. Nilai thumbnailnya 6% itu lumayan. Jadi nggak jelek. Tapi juga sedang lah gitu ya. Sedang, ya. Ini yang terjadi. Kemudian coba di-scroll ke bawah, Kak. Oke, browse feature, YouTube search, suggestions. Sebenarnya ini ideal banget sumber traffic atau traffic source yang ideal seperti ini. Browse feature itu dari topiknya. Nanti kita lihat kapan sih dia mulai naik, kelihatan. Jadi topiknya di suatu momen dia tinggi. Coba diganti yang 28 hari terakhir, Kak. Oke. Impresinya turun, thumbnail-nya juga turun, views-nya turun 8%, coba di-scroll ke bawah. YouTube search, nah dari awalnya yang dari browse feature sekarang dari search. Jadi memang lagi hype karena muncul di banyak profil penonton di topik ini ya, scripting ini. Kemudian mungkin coba nanti di thumbnail-nya tuh Mbak, scripting Right to Get It itu mungkin dikasih penjelasan lebih detail ya, karena scripting itu bisa jadi cara menulis skenario film. Oh iya, banyak sih ya maksudnya. Itu kan kata-kata yang generik sebenarnya. Menulis impian, scripting your dream misalnya. Lebih. Oke. Apa aku kayak tambahin scripting law of attraction? Boleh gitu? kalau memang itu lebih tajam lagi, tapi kita harus memikirkan masalah emosinya ya. Eye catching nggak? Jangan terlalu teknikal banget gitu. Scripting law of attraction. Misalnya scripting your dream, misalnya kan menurut saya lebih menarik gitu ya. Law of attraction-nya. Iya sih, lebih manusia ya. Iya, law of attraction-nya taruh di judul aja. Oke. Nanti kalau mau dicoba ini mumpung turun 5%, nanti coba ganti ininya. Thumbnail gambarnya juga boleh aja diganti. Mungkin gambar Kak Nia lagi pegang buku, lagi mikir, lagi nulis sesuatu gitu kan. Scripting my dream misalnya. Scripting my dream lagi begini bawa notice, kemudian kasih yang Mas Dan Jesse tuh pinter banget pose sih kayaknya ya. Ya tiap hari saya ngajarin orang pose-pose, buat saya sendiri makanya malah mati gaya gitu. Gak suka foto Mas, jadinya tuh kalau pose tuh bingung, gue mau gaya apa sih benernya kayak begitu. Gayanya balik lagi ke sini, makanya saya scripting ya sudah, scripting gampang-gampang aja, scripting yang berapa lagi. Tapi lu yang lihat ke atas lucu, boleh. Pulpennya ditaruh di bibir gini sambil megang begini kan. Ya kan pura-pura lagi mikir. Ya, boleh. Boleh unggah idenya. Thumbnail itu gerbang ya. Jadi kalau coba ke over 110.000 loh yang nonton thumbnail ini. Mana sih overall? Apa sih Mas tadi? Tadi secara keseluruhan itu atau dalam bulan ini aja. Bulan ini itu ada 7.000 orang yang lihat thumbnail ini dalam 28 hari terakhir. Tapi yang nonton cuma 700. Bayangin kalau rasio klik tayangnya 6% atau 7% atau 8% atau 9%, akan luar biasa. Kemudian biarkan seminggu setelah ganti thumbnail, nanti dilihat nilai impression click through rate-nya naik nggak? Sekarang ingat-ingat 5,8 misalnya. Iya. Ya, nanti diganti model thumbnail, siapa tahu lebih bisa menarik. Mas, waktu itu aku pernah dengar katanya kalau misalnya
semakin YouTube semakin banyak memberikan impresi ke orang-orang lain gitu, maksudnya memang secara otomatis CTR pasti turun. Emang selalu kayak gitu apa gimana Iya, sih iya. benarnya nggak ngerti? Itu Oh, gini, jadi kalau semakin banyak impresinya, itu kan ibaratnya mm-mm. thumbnail kita semakin banyak diuji. Iya disebar ke mana-mana gitu ya Diuji ibaratnya ya. untuk orang benar-benar mau ngeklik atau enggak gitu. Mm, mm, Misalnya mm. kita menawarkan jeruk ke 5 orang, ya kemungkinan 5 orangnya mau semua gitu kan. Tapi begitu kita Oke. menawarkan jeruk ke 50 orang, kemungkinan nggak semua orang terima gitu. Ada yang enggak, Oke. karena saya nggak suka jeruk, saya nggak suka asem, saya apa gitu. Mhm. Jadi itu wajar sebenarnya. Tapi tetap aja kita usahakan rasio klik Tinggi tayang lah. ini setinggi-tingginya. Heeh. Mendekati Oke. 10% itu semakin bagus. Oh. Oke. Nah, ini ada satu cara nih Mbak untuk melihat ini. Coba di back aja tuh di atas thumbnail itu ada panah ke kiri. Ke analitik, coba lihat di audience. Scroll ke bawah coba Kak. Tuh, penonton Mbak Nia suka nonton Tresnani Moonlight, Kunci Hidup, Pagar Kehidupan, Sukses Autopilot, DN Hmm. Resutari. Dan ada satu halaman lagi. Ini yang beririsan. Nah, di sini kita Iya bisa sih melihat. emang eh, aku udah sempat lihat juga mereka kayak mungkin tiga teratas ya, Hmm, tiga teratas. hmm. Law of attraction juga bahasannya kayak gitu. Law of Oke. attraction juga bahasannya. Heeh. Terus habis itu kalau sampai sukses autopilot ini juga law of attraction bahasannya. Terus habis itu tapi ya mereka nggak ini mas nggak ngerucut sih benar-benar general semua dibahas kayak Oh, gitu oke, yang oke, aku oke. lihat. Nah, itu untuk mendeteksi aja sebenarnya kebutuhan Mm, mereka mm, apa sih. mm. Iya Misalnya iya iya. di Tresnani Moonlight kita bisa lihat video yang paling rame apa sih? Oh, ternyata ini gitu kan, banyak. Atau detailnya Mm. di bawah kayaknya ada deh. Dengan Law of Attraction Solawati berhasil bikin seorang hubungi dengan. Maksudnya tuh bikin orang ngechat kita gitu loh mas maksudnya. Oke, oke. Nah, self healing kenapa ini? Nah, ini data real ya, data Mm, metadata gitu. Kalau nanti Mbak Nia bisa dapat sumber data manusia juga, itu akan bagus lagi karena bisa mengcombine antara data analitik dan data manusia. Data mm. manusia itu dari komunitas kecil atau dari medsos yang tadi ya. Iya iya Jadi iya. kalau kita bisa mengcombine dua sumber data ini, kita akan bisa membuat topik kira-kira gitu. Oke Saya pengen lihat oke. engagementnya Kak. Engagement. Bagus kok, coba ke bawah. Oh, karena live ya 6, menit naik naik 34 menit karena durasinya panjang. Coba scroll ke bawah, Kak. Oke, live stream mungkin cocok untuk orang yang nonton live kan. Mm-mm. Tapi untuk nonton ulang itu biasanya punya kelemahan tersendiri saat kita membuat konten live. Selain durasinya yang panjang, orang juga Iya merasa nggak terlibat karena hanya nonton ulang. Jadi iya menurut saya nanti tetap di-combine, Mbak Nia bikin konten-konten reguler yang ya let's say iya. 8 menit sampai 10 menit. Iya, aku juga Oke. kemarin mulai live karena lagi galau aja, kayak yang aku tadi Hmm. cerita lagi galau ini, Hmm. gue ngeluarin video yang kayak gimana ya gitu. Jadi ya udah deh, gue ngobrol dulu sama audiens gue deh kayak gitu. Jadi nggak Oke, apa-apa, jadi kita kalau juga nggak apa. Saya Nah, kalau nih nggak biar apa. tingkat relatable-nya makin tinggi ya Mas ya. Iya, jadi itu yang bisa membuat karena gini, channel ini nantinya orang nggak peduli dengan law of attraction, law of assumption dan seterusnya. Apalah gitu ya. Mereka hanya peduli dengan Mbak Nia Pranidia Oke. karena konten ini sangat kuat di personal branding. Itu yang harus dijaga, dikembangkan ya, karena kelemahannya personal branding begitu kita ke masalah bubar. Mario Teguh segede apa? Cuma akhirnya ya super sekali hilang. Malu ini Bu. Akhirnya ke YouTube juga. Maksudnya begitu ya. Jadi Hmm. channel kekuatan ini adalah di personal branding. Kemudian ya kita relate dengan mereka, mau memposisikan kita sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai teman, terserah. Tapi di Hmm. balik itu saya juga punya sesuatu nih. Sesuatu tuh misalnya ya kemampuan kita menerjemahkan teori-teori tadi ke dalam kehidupan kalian. Yang menurut saya Iya, itu iya, iya. yang bisa menjadi pegangan dulu sementara ya, karena Oke. ada dua PR Mbak Nia ini. Yang pertama adalah masalah mendeteksi penonton tadi secara lebih detail, memahami kegalauan Mm-mm. mereka. Kemudian yang Hmm. kedua dari teknik YouTube lah ini, seperti ini. Jadi bikin YouTube itu nggak serta-merta langsung akan jadi ahli gitu ya.
tapi ada Heeh, tahapan yang kita harus fokus di mana. Nah, heeh, di heeh, heeh. sini fokusnya adalah di masalah penonton tadi. Setelah itu nanti fokus di apa, lagi coba saya bikin resumenya, nanti coba Mbak Nia tonton ya. Jadi tuh ini tuh benar-benar kerjaan YouTube itu kerjaan memahami penonton banget ya intinya Mas ya. Mau nggak mau begitu, karena sebenarnya ini platform media sosial apapun begitu. Mbak Nia nonton TikTok, Iya sih. yang ditonton Heeh, heeh. tentang apa? Ya nanti pas swipe nongolnya itu terus itu topiknya. Goal dari media sosial YouTube dalam hal ini adalah cuma satu hal, membuat orang Hmm. berada di YouTube selama mungkin. Kalau Ya. penonton ada di YouTube, iklan keluar nongol, bisnis mereka jalan. Iya, 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 benar-benar. Tapi itu menurut saya lebih fair daripada dulu ya, karena sekarang benar-benar diserahkan ke penonton. Oke, Iya, ada yang mau tanya sip. lagi Kak? Terakhir mungkin? Udah itu Udah aja ya, Mas. nanti dicoba Heeh, kabarin hasilnya, pokoknya tetap semangat lah. Seru kok ini iya, bikin YouTube. sip. Oke, thank you ya Iya, Kak Nia. iya, thank you Salam buat Mas teman-teman Denny. di sana. Thank you. Oke, Bye. bye-bye.